Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu kurikulum. Nah, kurikulum itu sendiri berisi sekumpulan rencana, tujuan, dan materi pembelajaran. Sedangkan menurut beberapa ahli, di sini saya mengutip dari Bapak Profesor Dr. S. Nasution. Menurut beliau, kurikulum adalah serangkaian penyusunan rencana untuk melancarkan proses belajar mengajar. Lalu, kurikulum ini untuk apa sih? Apa fungsinya bagi pihak-pihak yang terlibat? Pihak-pihak yang terlibat di sini yaitu ada kepala sekolah, guru, peserta didik, dan juga orang tua. Nah, bagi kepala sekolah, kurikulum ini memiliki fungsi untuk memantau bagaimana pelaksanaan kurikulum ini karena kepala sekolah ini adalah sebagai manajer dan pemimpin dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu bagi guru mata pelajaran. Jelas sekali bahwa kurikulum ini memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga bagi peserta didik. Nah, peserta didik ini adalah sasaran kita dalam pelaksanaan pendidikan ini. Kurikulum ini bagi peserta didik berfungsi untuk menjadi acuan bagi para siswa mengenai apa saja sih program-program pendidikan yang harus dipelajari dan dipahaminya. Yang keempat yaitu fungsi kurikulum bagi orang tua atau masyarakat. Nah, sebetulnya orang tua ini tidak terlibat langsung ya untuk kurikulum, namun orang tua tentunya akan melihat capaian siswa ini terhadap setiap pembelajarannya yang dilaporkan kepada mereka seperti itu. Dan ini tidak terlepas dari adanya kurikulum. Nah, kemudian kurikulum di Indonesia itu sudah mengalami beberapa kali perubahan. Nah, kita perlu luruskan di sini adalah kadang ada yang berpikir bahwa ganti menteri, ganti nanti kurikulumnya. Nah, ternyata tidak begitu ya Bapak Ibu. Kurikulum ini sendiri yang pernah ada di Indonesia, yang pertama yaitu kurikulum rencana pelajaran tahun 1947 nih, kemudian berganti lagi di tahun 1952 yaitu rencana pelajaran terurai. Di 1964 juga berubah menjadi rencana pendidikan. Kemudian berubah lagi di tahun 1968 yaitu kurikulum 1968. Selanjutnya di 1975 juga berubah menjadi kurikulum 1975. Di 1984 ini berganti menjadi kurikulum 1984 atau yang lebih dikenal dengan CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif. Nah, ya Bapak Ibu, kemudian berubah lagi menjadi kurikulum 1994 dan suplemen 1999. Nah, selanjutnya yaitu di 2004 ini menjadi kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Nah, di 2006 kita mengenal yang namanya kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang terakhir yaitu tahun 2013 kurikulum kita menjadi kurikulum 2013 atau K13 hingga tahun 2021 ya Bapak Ibu tahun ajaran ini. Nah, untuk selanjutnya kurikulum kita di tahun 2022 ini berubah menjadi kurikulum merdeka. Nah, selanjutnya mengapa sih kurikulum ini perlu berubah? Di sini ada beberapa hal yang menyebabkan perlunya berubah dari kurikulum ini. Yang pertama yaitu agar relevan dengan perkembangan zaman. Tentu setiap zaman itu berubah, apalagi saat ini semakin canggih, anak-anak semakin pintar berselancar di dunia maya. Jadi kurikulum ini juga harus mengikuti perkembangan zaman yang ada, yaitu zaman digital sekarang ya Pak Ibu. Kemudian yang kedua yaitu agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Nah, ini yang paling penting kita harus karena tujuan kurikulum ini adalah pendidikan bagi siswa kita. Tentu kita harus semakin berubah untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa tersebut. Yang ketiga yaitu agar dapat menyiapkan generasi yang visioner. Generasi yang visioner otomatis dia adalah generasi yang memandang ke depan, dan ini tidak mungkin kita gunakan kurikulum yang lalu-lalu, tentu harus menyesuaikan dengan zaman sehingga mereka bisa berpikir visioner seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.